Selama ini, terminal bus hanya sebatas menjadi tempat naik turun penumpang. Begitupun terminal tipe A Mendolo Wonosobo. Peran umumnya demikian. Namun di masa kepemimpinan Bapak Imam Sudrajat, pengawas Satuan Pelayanan Terminal tipe A Mendolo Wonosobo, nampaknya akan ada yang berbeda. Ia ingin merombak terminal ini menjadi lebih fungsionalis. Di antaranya, ia ingin menjadikan terminal yang menggabungkan simpul transportasi dengan kegiatan perkantoran, tempat tinggal, hotel, pusat perbelanjaan, pusat pelayanan masyarakat, pariwisata, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Di tahun 2022, terminal ini pernah meraih penghargaan, yaitu TTA terbaik untuk pelayanan kepada pengguna jasa. Dengan semangat itu, revitalisasi terminal pun dilakukan, dan saat ini sedang dalam proses itu. Sejauh mana progresnya, mari kita saksikan. Tapi sebelum lanjut, saya akan ajak teman-teman untuk ngobrol santai dengan beliau tentang revitalisasi terminal dan harapan beliau tentang terminal tipe A Mendolo ini. Oke, jangan kemana-mana, jangan skip-skip, simak terus videonya. Selamat teman-teman. Nah, hari ini, hari Senin ya, tanggal 2 lupa teman-teman tanggal 18 Desember 2023. Sekarang saya udah ada di terminal tipe A Mendolo Wonosobo, dan sekarang saya tidak sendiri ya. Saya bersama Pak Imam Sudrajat, Kepala Terminal tipe A Mendolo Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya Pak? Nah, ini kan di depan ya Pak, tadi saya sudah mutar-mutar, sedang ada proses apa nih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Menurut saya Pak? Proses revitalisasi. Revitalisasi tentang terminal nih Pak. Iya. Direncanakan, bukan direncanakan, dimulai dari bulan apa dan selesai bulan apa gitu? Ya, bisa jadi diinfokan Pak? Perlu teman-teman ketahui semuanya. Jadi terminal tipe A Mendolo ini lagi proses revitalisasi selama 8 bulan sampai dengan akhir Desember nanti. Anggarannya bersumber dari APBN, langsung diambil oleh Kementerian Perhubungan karena terminal tipe A pengelolaannya di Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Pastinya tidak lain tidak bukan untuk masyarakat dan warga khususnya Kabupaten Wonosobo pastinya. Oke, siap. Sebelum beranjak ke lebih dalam nih Pak, pertanyaan dasar, fungsi dari terminal itu apa sih Pak? Ya, terminal itu sekarang ada 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai naik turun penumpang. Yang kedua itu fungsi ekonomi. Yang ketiga itu sosial budaya. Itu fungsi terminal pada zaman sekarang. Kalau dulu mungkin teman-teman hanya satu fungsi, fungsi hanya untuk datang dan naik turun penumpang. Tapi dengan sekarang perubahan zaman, aturan itu juga harus mengikuti perubahan yang ada. Itu 3 fungsi terminal itu sekarang dilakukan. Jadi untuk kegiatan naik turun penumpang yang utama, untuk yang ekonomi, untuk yang sosial budaya pun harus ada di dalam terminal itu sendiri. Iya, siap. Nah, tadi saya sekelebat nih Pak melihat bangunan-bangunan baru. Iya. Bisa secara garis besar Pak, ada bangunan apa aja, nanti rutenya bagaimana, dan ada perubahan apa aja Pak di proses revitalisasi gitu Pak? Betul. Dari terminal tipe A Mendolo Wonosobo ini. Iya. Jadi mungkin ini juga sekedar sekalian menginformasikan. Jadi nanti terminal itu akan dibalik Mas. Masuknya bukan lagi dari sebelah timur, tapi pindah dari sebelah barat. Itu jangan tahu. Kenapa di situ? Jadi nanti untuk angkutan umum masuknya dari sebelah barat, nanti jenengan masuk ke dalam, di situ ada tempat penurunan penumpang, pemberhentian. Di situ bin penumpang turun, setiap armada itu berhenti di situ. Kita sudah sediakan 3 tempat untuk parkir menurunkan penumpang. Di situ nanti turun dan disambut dengan petugas pastinya. Disediakan juga troli di situ nanti untuk membawakan barangnya.
langsung masuk ke dalam area yang memang sudah disediakan. Nanti juga disediakan ada tiketing, ada ATM center, ada kesehatan, termasuk untuk anak pun kita sediakan. Nanti ada taman bermain anak, ada yang namanya untuk ibu menyusui, itu nanti juga nanti di situ ada ruang laktasi. Jadi kesediakan fasilitas khusus, termasuk ini teman-teman juga untuk, karena Wonosobo itu kota wisata, khusus untuk para pendaki, jadi tidak perlu nanti bingung lagi. Kita sediakan tempat istirahat mereka, dan itu terpisah antara pendaki laki-laki dan pendaki perempuan yang sudah dilengkapi dengan tempat-tempat charger HP. Mantap. Dan insya Allah nyaman. Gimana nih teman-teman? Masih mau nggak? Gimana? Tertarik nggak ke terminal tipe A Wonosobo kalau fasilitasnya lengkap kayak gini? Oke, lanjut nih Pak, pertanyaan ketiga ya, masuk pertanyaan ketiga tentang ini Pak, UMKM. Saya mendengar berita samar-samar bahwa nanti akan disediakan tenan-tenan mungkin ya Pak? Iya. Tenan-tenan untuk para teman-teman kita UMKM di terminal tipe A Mendolo Wonosobo ini Pak. Ya. Gimana Pak? Jadi teman-teman semuanya juga nih tak sampaikan juga harus paham. Pada intinya nanti kita akan bikin blok Mas. Jadi khusus makanan, tak buatkan satu blok makanan. Jadi semacam kayak Pujasera. Lah mereka makannya di mana? Makannya itu menggunakan selasar yang depan ini kios-kios nantinya, depan tenan-tenan itu. Jadi itu akan saya pasang kursi dan penjualnya nanti akan saya masukkan ke dalam kios. Dan pengunjungnya ada di selasarnya dengan menggunakan kursi-kursi sambil menikmati pemandangan. Mungkin nanti jangan bisa lihat di balik terminal itu ada gunung yang indah. Ada gunung yang indah, terutama kalau cuacanya cerah. Betul. Nah, sambil mungkin menikmati secangkir kopi, sambil melihat terminal, di belakang terminal juga terdapat pemandangan gunung yang indah. Jadi orang itu mau beli makanan, beli minum, beli apa, jadi sudah tidak terpencar dalam satu tempat. Silahkan tinggal dipilih mau di warungnya sebelah mana, seleranya apa. Jadi saya udah ngomong sama teman-teman pelaku usaha, silahkan bersaing yang sehat. Dalam arti silahkan berkreativitas, mana yang tidak ada di warung sebelah mungkin jenengan bisa adakan, sehingga itu bisa menarik pelanggan untuk bisa pembeli itu bisa untuk beli tempat jenengan, duduk di depan sambil menikmati pemandangan terminal, sambil melihat pemandangan gunung yang indah. Karena persis di belakang terminal itu gunungnya indah sekali. Betul Pak. Nanti saya juga tampilkan ya view dari drone. Pas cuaca cerah, pemandangannya keren banget. Oh iya Pak, untuk tempatnya berarti yang di sebelah selatan ini ya Pak ya? Iya. Bagian selatan. Iya, bagian selatan. Jadi tidak termasuk di dalam gedung utama. Gedung untuk penumpang, gedung untuk itu. Jadi memang fasilitas yang ada di gedung utama itu mutlak hanya untuk agen. Pokoknya untuk kegiatan transportasi, agen naik dan turun penumpang, sama fasilitas kesehatan, sama fasilitas ruang tunggu. Mungkin jangan nanti juga ya nyun sewu kaget juga. Wonosobo itu nanti punya ruang tunggu yang ber-AC. Bisa nanti dengan nikmati nanti di sana. Ruang tunggu yang ber-AC, walaupun udaranya Wonosobo dingin, tapi kita tetap sediakan untuk kepuasan, terutama melayani masyarakat. Dan toiletnya pun nggak perlu jenengan kaget lagi, nanti kita sudah menggunakan standar toilet itu jelas menggunakan klosetnya pun duduk, ada tempat khusus untuk mandi. Dan menurut saya luar biasa Wonosobo ini. Nah ini Pak, jangan di spoiler dulu Pak, karena nanti akan ada video khusus tentang kamar mandi, ada fasilitas apa aja, nanti bisa teman-teman saksikan di sana. Teman-teman bakal bilang wow deh kalau lihat fasilitas kok di terminal ada fasilitas kamar mandi seperti ini. Begitu ya Pak? Betul. Nah ini Pak, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk data produksi kendaraan di terminal tipe A Wonosobo ini seperti apa? Iya, jadi perlu jenengan tahu semuanya, teman-teman semuanya, Wonosobo itu hampir didominasi itu oleh penumpang yang memang berada di luar kota. Pendaki gunung terutama.
pendaki gunung terutama, hampir 60-70% itu dikuasai oleh pendaki gunung. Makanya kenapa terminal Wonosobo itu bisa dikatakan terminal asal tujuan. Stop berhenti di Wonosobo terakhir. Makanya kita sediakan fasilitas untuk pendaki gunung mungkin istirahat dan penginapan sementara sebelum mereka menyiapkan power tenaga untuk naik ke atas gunung. Kalau data produksi emang kita ada 2 yang kita layani, AKAP dan AKDP. AKAP itu kurang lebih antara perharinya 70 sampai 80 unit kendaraan dan itu mutlak start dan finish di Wonosobo. Penumpangnya antara 1000 sampai 1300 penumpang setiap harinya. AKDP itu antara 60 sampai 70 kendaraan. Penumpangnya antara 300 sampai 400 penumpang per harinya. Jadi menurut saya dengan kota kecil itu penumpang tersebut itu penumpang asli demand dari situ. Itu sudah luar biasa. Karena Wonosobo itu tidak ada saingan moda angkutan umum, moda transportasi yang lain. Di sini tidak ada kereta api, tidak ada pesawat, dan yang ada hanya angkutan umum, yaitu bis. Oh iya, jadi betul. Itu suatu kelebihannya Wonosobo. Tinggal kita menjaga bersama, karena saya pun nggak bisa sendiri. Yang jelas ini milik kita bersama. Ayo kita jaga bareng-bareng. Pemerintah sudah membangunkan segala macam fasilitas, membangunkan prasarananya. Ya, merawat itu tugas kita bersama. Oke. Nah, ini Pak, yang jadi pembeda terminal tipe A Wonosobo dengan terminal lain itu apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang tadi apa ya? Sudah saya sampaikan. Salah satunya tidak ada. Yang jelas persaingan moda transportasi. Di sini tidak ada kereta api, tidak ada pesawat terbang, hanya mutlak angkutan bis, angkutan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini terminal sebagai asal dan tujuan. Tujuannya tadi. Banyak terminal itu sebagai tempat transit atau numpang lewat bahasanya. Ada yang seperti itu, tapi di sini enggak. Makanya mungkin yang berbeda. Di sini juga terminal itu ada tempat pengendapannya. Di belakang sini. Iya, di belakang itu nanti bisa mungkin dilihat bareng-bareng. Jadi itu emang bis yang ada di situ, itulah yang start dari Wonosobo. Terus yang ketiga, ya ini yang mungkin sangat berbeda dengan terminal lainnya. Wonosobo hampir dikuasai, tadi saya sudah sampaikan, ada 60 sampai 70% itu pendaki gunung. Yang mau ke Dieng mungkin ya Pak. Jadi Wonosobo itu memang tempat surganya para pendaki. Apalagi kalau di bulan Juli sampai bulan Juli, Agustus, September. Itu informasi dari pendaki, saya sering berbincang. Itu surganya para pendaki karena view di atas itu luar biasa. Dan itu kalau di sini Mas sama aja kayak Lebaran kedua. Ribuan orang datang ke terminal. Mantap. Dan itu bukan hanya datang berhenti langsung berangkat. Mereka kadang bermalam di sini. Jadi difasilitasi nggih Pak? Jadi makanya itu saya tadi kita pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan memfasilitasi tempatnya. Tujuannya biar mereka sendiri merasa nyaman. Betul. Terminal itu tidak ada menakutkan loh sekarang, tidak menyeramkan. Bahkan orang bermalam di terminal pun aman, sudah dilengkapi nanti CCTV. Iya betul. Kalau dulu kan saya stigmanya terminal kan negatif nggih Pak? Betul, stigma terminal pertama negatif, mungkin banyak calo, banyak copet, banyak ini orang takut datang ke terminal. Betul. Saya sekarang merubah mindset dengan bangunan baru dan sudah beberapa kali juga saya membuatkan acara untuk meramaikan terminal, untuk orang datang ke terminal mulai dari tahun 2022 sampai 2023 ini saya tidak berhenti bikin acara. Setiap tahun itu bahkan 2022 itu hampir 2 bulan 3 bulan sekali saya bikin acara. Itu tujuan lainnya jelas untuk meramaikan terminal dan merubah mindsetnya terminal. Orang datang itu ke terminal sekarang bisa nonton hiburan. Saya tadi sampaikan fungsi terminal itu ada 3. Ekonomi,
fungsi utama naik turun ekonomi sama sosial budaya. Ekonominya jalan, nggih. berdampak terhadap mungkin UMKM. Nggih. Sosial budayanya yang kita pakai itu kebudayaan yang ada di Wonosobo. Jadi itu yang kita manfaatkan, kita pakai, kita gandeng mereka. Kadang karena apa Mas? Kadang mereka sudah latihan, tapi mereka itu tidak punya tempat untuk tampil. Wadahnya gitu Pak. Kita wadai. Sisi lain dampak positifnya luar biasa. Jadi orang datang bisa nonton, bisa hiburan tanpa ada rasa takut lagi. Lambat laun terminal akan hilang mindset itu, apalagi dengan ditambah fasilitas sekarang yang luar biasa menurut saya. Betul Pak, luar biasa banget Pak. Nah ini Pak, terakhir Pak, harapan Bapak dan pesan-pesan Bapak untuk terminal tipe A Wonosobo dan masyarakat Wonosobo. Ya, harapan saya terminal ini bukan milik kami selaku pengelola, tapi milik kita bersama. Milik warga Wonosobo terutama. Umumnya seluruh penikmat angkutan umum, dalam hal ini mungkin penikmat bis. Dan Wonosobo hanya angkutan umum, ya hanya angkutan umum moda bis yang ada. Jadi saya berharap yang pertama, terminal sudah dibangunkan oleh pemerintah sebaik mungkin untuk memfasilitasi, memberikan kenyamanan, melayani. Intinya semua dilakukan pemerintah pastinya untuk warga penikmat pengguna jasa transportasi di terminal. Baik itu untuk khusus warga Wonosobo sendiri, baik itu untuk luar Wonosobo. Saya cuma berpesan terminal yang sudah bagus, ayo kita jaga bareng-bareng. Betul. Ayo kita nikmati bareng-bareng. Yang jelas saya tidak bisa berdiri sendiri, walaupun mungkin saya juga punya teman-teman petugas yang lainnya. Tapi kalau tidak ada kolaborasi antara warga dan masyarakat terus dan orang yang lain pengguna jasa transportasi pastinya tidak akan berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta ayo ramaikan angkutan umumnya. Angkutan umum sekarang sudah nyaman, tidak ada bis yang notabene udah ekonomi lagi, kayaknya sekarang sudah tidak ada. Semua angkutan umum ber-AC. Ber-AC, betul. Iya kan, sekarang juga bisa dipakai, bisa dibeli hanya lewat Traveloka maupun Redbus. Pesan lewat HP Pak? Betul, pesan lewat HP, lewat tiket itu nggak perlu datang ke terminal, nggak perlu antri. Jadi sekarang lewat aplikasi bisa. Ayo kita manfaatkan bareng-bareng, fasilitasnya udah bagus, angkutan umumnya sudah bagus, tujuannya untuk melayani masyarakat semuanya. Maksudnya seperti itu. Siap Pak. Saya mengucapkan terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya tentang revitalisasi terminal tipe A Wonosobo. Sekali lagi terima kasih Pak. Matur suwun. Oke, buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena habis ini saya akan spill ke teman-teman bagaimana mungkin proses pembangunan revitalisasi terminal tipe A Wonosobo seperti apa. Oke, jangan kemana-mana. Nah, setelah tadi kita sudah ngobrol ya dengan Bapak Imam Sudrajat, selaku pengawas Satuan Pelayanan TTA Mendolo Wonosobo, sekarang saya sudah ada di pintu masuk TTA Mendolo Wonosobo. Pasti pada nanya nih, Bang, itu kan pintu keluar. Kenapa bilang pintu masuk? Nah, agar tercerahkan, sekarang saya sudah ditemani staf dari Kemendishub yang akan menjelaskan tentang proses revitalisasi TTA Mendolo ini. Yuk, ikutin terus videonya. Ya teman-teman, saya sekarang udah bersama teman-teman dari Kemenhub bersama Mas Hasbi dan Mbak Alivia. Nah, dari teman-teman tadi juga nanya, masih ini Mas, selamat jalan, tapi nanti akan digunakan untuk ya Mas ya. Nah, bisa Mas Hasbi jelaskan ini apa? Prosesnya namanya pemindahan pintu masuk dan keluar, kenapa dipindah
di sisi sebelah barat. Mungkin bisa Mas Hasbi atau Mbak Aini jelaskan. Ya, izin menjelaskan. Oke. Teman-teman semua penonton YouTube-nya Mas Anhar, Oke. izin menjelaskan nantinya kenapa kita pindah. Sebenarnya kementerian ya, Oke, intronya kementerian kita pindah di sebelah barat ya, ini sebelah Oke. barat itu karena pintu keluar dari bus itu di sebelah kiri. Jadi nanti waktu masuk terus lanjut ke tempat kedatangan penumpang itu penumpang turun dari kiri. Juga untuk pantauan jumlah penumpang kedatangan dan keberangkatan itu kita tanya juga dari kiri ya. Oke, siap. Ya. Ini Mas, daripada teman-teman bingung, mungkin bisa Ya. dijelaskan secara terperinci. Nanti sebelah sini digunakan untuk kendaraan Ya. apa dan sebelah sini digunakan untuk kendaraan Siap, apa. siap. Oke Mas? Iya. Ayo Mas, dari sebelah sini Mas. Menurut saya, Mas. Nah, biar teman-teman nggak bingung nih, bukan kenapa, nanti ini akan difungsikan untuk apa? Biar teman saya dari Kemenhub menjelaskan secara terperinci. Oke Mbak, ini digunakan untuk apa aja? Monggo bisa dijelaskan. Ya, jadi ini kan ada 2 pintu masuk, Mas. Oke, Yang ini nantinya untuk digunakan sebagai pintu masuk dari kendaraan pribadi. yang Nanti, ini ya, sebelah sini ya. sebelah Oke. sini. Nanti kendaraan pribadi itu bisa masuk ke tempat parkir untuk penumpang. Sedangkan yang ini untuk kendaraan umum seperti akap, AKDP ataupun angkudes. Nantinya Siap. angkutan umum ini akan berhenti di shelter untuk tempat naik dan turunnya dari penumpang. Oke, siap teman-teman. Udah mulai ada gambaran ya. Jadi ini nanti akan digunakan untuk pintu masuk. Ini untuk kendaraan pribadi dan ini untuk kendaraan umum. Oke, siap. Sekarang kita coba masuk sana ya. Daripada teman-teman penasaran seperti apa update-nya pada kali ini. Yuk, ikutin terus videonya. Cus. Teman-teman, sekarang saya udah ada di depan parkiran ya. Nanti yang akan gedung ini nanti yang akan digunakan untuk tempat parkir kendaraan umum. Nah, tadi udah dijelaskan ya dari sana pintu masuk untuk kendaraan umum. Sedangkan sebelah sini dia digunakan untuk kendaraan umum, bis dan semacamnya. Nanti lewatnya sini. Kalau sini nanti digunakan untuk kendaraan pribadi. Oke, secara detailnya kita tanyakan ke teman-teman Kemenhub seperti apa detailnya. Yuk. Nah, ini kan udah ada di parkiran nih Mas nih. Bisa Mas jelaskan bagaimana alurnya ketika nanti teman-teman kendaraan pribadi ya khususnya sebelah sini untuk parkir di terminal tipe A Wonosobo. Monggo Mas. Ya. Jadi Mas, untuk nanti kendaraan masuk ya itu dibagi 2, yang kendaraan roda 4 sebelah sana, kendaraan roda 2 sebelah sini. Nanti masuknya siap. lewat sebelah situ. Kalau kendaraan roda 4 langsung aja masuk di bawah ini. Atap-atap ini. Nah, 2 ini ya, untuk, Mas, ya? Untuk kendaraan roda 2 itu muter dulu nanti ke sini. Siap. Nah Mas, di ujung itu kan ada bangunan nyentrik tuh Mas. Wah. Itu nanti digunakan untuk apa Mas? Kalau itu ruang istirahat pendaki Mas. Oke, Jadi siap. nanti pendaki yang dari luar kota atau luar pulau itu kan Siap. kalau naik angkutan umum pasti turunnya di sini Mas. Nah itu biasanya mereka transit dulu, entah itu persiapan logistik atau istirahat dulu juga, itu nanti kita sediakan tempat di sana Mas, seperti itu. Dan untuk Mas, satu lagi Mas, tiket Mas. Untuk Ruang tiket, tiketing, Mas. kebetulan sebelah pojok timur sana Mas. Jadi nanti penumpang turun di sini, nanti jalan kaki ke sana, sekaligus di depannya itu tempat keberangkatan seperti itu. Oke, siap. Ya. Nah, sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi ini nanti akan digunakan untuk parkir kendaraan roda 2 di sini dan
ini kendaraan roda. Begitu teman. Nah, ya sekarang udah ada di tempat baru ya, gedung baru ini digunakan untuk apa? Yuk kita lihat teman-teman. Kemenhub ya, Kemenhub ya. Monggo Mas, jelaskan Mas. izin, Mas. Ini untuk apa gitu? Ya, ini adalah selasar atau tempat penurunan penumpang, digunakan untuk tempat penurunan penumpang. Nanti bus parkir di sini, yang penumpang turun di sini, lanjut mau ke tiketing bisa berjalan lewat selasar itu. Untuk yang mau ke kios makanan ataupun yang lain-lain itu lanjut bisa berjalan kaki ke sana seperti itu. Oke, siap. Yang Mantap. teduh gitu kalau hujan. Bener. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat ya, di sana udah ada atap ya. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Terminal A Kabupaten Wonosobo nggak khawatir panas-panasan karena udah ada atap, jadi dipastikan adem gitu teman-teman. Begitu Pak? Betul. Sebelum lanjut ke tempat tiketing ya, ketika nanti teman-teman masuk dari penurunan bus di sana kan masuk ke sini, begitupun dengan ketika teman-teman masuk dengan kendaraan pribadi ketika masuk ke sini. Nah, ini ada satu ruang digunakan untuk apa? Yuk kita tanya ke Mbak. Ya Mbak, bisa dijelaskan ini Mbak, nanti ruangan ini untuk apa dan ada barang apa aja di dalam ruangan ini, Mbak? Jadi Mas, ini ruangan untuk troli. Jadi nantinya jika penumpang yang sudah turun dari bus ini membawa terlalu banyak barang dapat mengambil troli. Kemudian jika ingin langsung ke parkiran dapat menggunakan troli untuk mengangkut barang-barangnya. Oke, siap. Kemudian penumpang yang turun dari bus juga bisa mengambil troli dan dibawa untuk mengangkut barang-barang bawaan mereka ke ruang tunggu penumpang yang ada di sebelah sana. Oke, siap ya. Jadi untuk pemberangkatan bus di depan sana ya Mbak ya? Siap. Oke, terima kasih Mbak. Nah ini teman-teman, sebelum lanjut lagi ya ke tempat tiketing, saya sekarang gini, kalau teman-teman baru masuk ya dari parkiran kendaraan pribadi, nanti teman-teman akan ketemu dengan bangunan berwarna coklat ini teman-teman. Unik ini. Nah, ini fungsinya untuk apa yuk kita tanyakan. Monggo Mbak. Ya Mas, jadi ini adalah ruang yang dikhususkan untuk para pendaki beristirahat. Jadi nantinya pendaki yang turun dari bus, misalkan dari luar kota, Betul. itu dapat menggunakan ruang ini untuk beristirahat. Nah, ruangan ini dibagi menjadi dua. Sebelah sini untuk pendaki laki-laki, sedangkan yang sini untuk pendaki perempuan. Mantap, gimana nggak seneng tuh bagi teman-teman yang biasa muncak gunung. Kalau datang ke Terminal A, tipe A Wonosobo, disediakan untuk tempat istirahat bagi teman-teman sebelum lanjut untuk mendaki. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ini kan ketika masuk ya Mas ya. Nanti ini ada gedung baru. Untuk apa aja? Yuk kita sama-sama masuk dan bisa dijelaskan sama Mas. Tadi siapa? Mas Hasbi. Oke, yuk Mas. Masuk Mas, jelaskan ini Mas. Nah, ini masuk. Pertama kita lihat ada kamar mandi Kamar atau mandi. Oh, di sebelah sana ya Mas. Mungkin sebelah sini Mas. difabel. Mm-mm. Yang di sini untuk difabel, nanti yang sini cewek, yang sini cowok. Terus di sana ada musola. Mungkin bisa spill masuk ya Mas ya. Monggo. Silahkan. Ini cewek, ini cowok, ini tempat duduknya. Ini teman-teman, tempat wudhunya ya. Nah, Di sini. musola seperti ini. Mantap, luas nih teman-teman. Biar nyaman ya, tetap Islami lah beribadah, tetap ada tempat ibadahnya. Oke. Kita udah masuk di WC ya. Nah ini untuk WC laki-laki atau perempuan? Laki-laki ini Mas. Bisa dijelasin Mas fasilitas apa aja yang ada di WC ini Mas? Ya, ini untuk urinoir di sini itu ada wastafel juga.
Lanjut, ini kamar mandinya ini mas. Ini kamar mandinya VIP ini mas. Kebetulan ada showernya, itu juga ada tempat pemanas air. Wonosobo kan dingin mas. Nah nanti itu rencananya kita pasangin pemanas air gitu mas. Gila. Kayak hotel. Betul mas. Mantep nggak nih? Terminal ada shower dan juga air panas ya mas ya? Panas, betul mas. Mantap. Ini mas beralih ke sini mas. Apakah sama mas? Monggo mas maju dulu. Sama juga. Iya. Sebelah ini sama, sebelah ini sama. Ini toiletnya di sini. Buang air ya di sini ya mas. Betul. Dari WC ya, kita lanjut ke sini nih mas. Nah ini akan digunakan untuk apa nih mas? Nah ini kebetulan ada 3 ruangan ini mas. Tiga ruangan itu yang pertama ini mas. Ini rencananya ATM Center. Apa mas? ATM Center. Oh ATM Center, Nah, galeri ATM ya? iya, Benar. betul. Yang sebelah sini. Sebelahnya rencananya kita buat pos kesehatan. Pos kesehatan. Nah, Mantap. Nanti ada yang standby di sini. Teman-teman dari mungkin kita kerjasama PMI atau Dinkes seperti itu mas. Oke. Kalau satunya mas? Lagi itu ruang laktasi mas. Oh laktasi Ya. bagi ibu menyusui ya? Kalau Nah, sebelah sana mas? Satu lagi yang pojok ini rencananya kita buat taman bermain anak. Taman bermain. Ruang bermain anak. Kita masuk ya mas ya? Ya. Ya tadi malah kelewatan ini sebelum toilet umum ya. Toilet untuk orang umum ini juga ada, toilet untuk difabel juga. Betul. Kita juga membantu yang misalnya difabel seperti itu. Yuk, masuk aja mas. Oh mungkin dari ini mas? Dari pintu masuk Iya. mas? Oh. Ya, pembedanya ini gini mas. Kalau toilet umum itu kan dorong, pintu dorong itu mas. Kalau difabel itu pintunya geser. Supaya berarti- memudahkan mereka untuk membuka pintunya. Betul, dimudahkan. Coba masuk mas. Ya. Ini toiletnya terus itu wastafel itu hasilnya juga. Terus nanti ada tambahan mas. Apa itu mas? Handle di tembok seperti ini buat memudahkan mereka untuk berjalan lah atau pegangan seperti itu. Berpegangan nih. Ya. Jadi semakin aman. Nah itu ya tadi yang dibedakan antara tempat kamar mandi Kamar biasa mandi. dan kamar mandi difabel. Oke. Lanjut dari tadi tempat sana ya teman-teman. Itu dari WC. Tempat galeri ATM ada di sebelah sana. Nah, ini ada satu ruangan khusus untuk apa aja kita tanya. Ya, monggo Mbak. Ya, jadi ini adalah ruang informasi dan keamanan yang nantinya ruangan ini bisa digunakan untuk TNI ataupun Polri yang bekerja sama dengan terminal dapat menggunakan ruang ini. Kemudian untuk informasi juga dapat digunakan untuk informasi mengenai trayek ataupun angkutan yang ada di terminal tipe A Mandala. Jadi bisa ditanyakan di sini ya Mbak ya. Siap, Pak. Dan lokasinya tepat di depan apa ini Mbak? Kalau di sini ruang tunggu dari penumpang. Mhm. Kemudian yang di depan itu nantinya akan digunakan untuk peron bus yang akan mengangkut penumpang. Kalau bangunan yang kaca ini nantinya digunakan untuk ruang agen eksekutif. mantap. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ini udah ruang tunggu ya. Ruang tunggu di sini untuk cari informasi teman-teman bisa masuk ke ini ruangan di sebelah tangga juga. Ini ada tangga di sebelah tangga ini dan ruang informasi ada di sebelah sini. Sekarang kita ada di ruang tunggu ya Mas, tapi ini kok ada ruang tertutup nih Mas. Ya, beda sih. Nah nanti digunakan untuk apa Mas? Monggo Mas. Ini ruang tunggu eksekutif mas. Yang membedakan sama yang lain Mas, apa Mas? Tambahan fasilitas. Di sini Apa ada aja itu Mas? AC, itu ada AC, terus
Ya sama sih tempat duduk juga, tapi nantinya di dalamnya ini kita tambahkan juga Pocadi Mas. Apa itu Mas? Pojok baca digital. Oh, Ya. Pocadi. Ya, Pojok itu baca digital. Itu program dari Perpusnas, Perpustakaan. Perpustakaan Nasional. Oh. Kita mengajukan lewat Arpusda daerah Wonosobo. Terus dari daerah Wonosobo disampaikan ke pusat. Nanti apakah kita akan dapat? Tapi kalau bisa dapat. Betul. Soalnya mendukung fasilitas dan mengisi fasilitas di terminal itu. Iya, menjadi nilai plus ya Mas ya. Betul. Mantap. Jadi teman-teman nih berarti bisa digunakan untuk tempat baca ya tadi ya. Pojok Tempat baca disediakan ruang ber-AC. Wah, mantap tuh teman-teman. Ya. Oke Mbak, ini kita sedang berada di ruang apa nih Mbak? Bisa dijelaskan kepada teman-teman. Jadi ini nantinya digunakan sebagai ruang agen Mas. Di sini digunakan sebagai agen eksklusif dan di sini nanti juga digunakan sebagai ruang agen. Jadi nanti agen yang ada di kios-kios di sana itu rencananya kita pindahkan di sini Di semua. sebelah selatan sana ya Mbak ya. Nanti dipindahkan ke tempat ini. Nah, untuk penataannya karena ini masih belum jadi, nanti fix penataannya bisa teman-teman saksikan ketika terminal ini sudah diresmikan. Saya akan infokan kepada teman-teman. Oke, setelah tadi di bawah ya, Mas. Sekarang kita spill bagian lantai 2. Nah, ada 2 tempat nih, Mas. Bisa dijelaskan, Mas, tempat mulai yang ini dulu, Mas. Yang pertama ini Mas, ini ada hall center kita. Ini ruangan terbuka indoor kayak gini. Nanti bisa digunakan sebagai wedding kah, atau event, atau acara mungkin acara internal kita, rapat seperti itu. Ini ruang serbaguna lah gitu Mas. Ruang pertemuan serbaguna seperti itu. Dan disewakan untuk umum ya, Mas? Untuk ya? umum. Oh iya, Mas. Kalau ada teman-teman nih yang mau menyewa, bisa hubungi kemana nih? Ya nanti hubungi ke kita, itu juga ada koperasi kan dari kementerian gitu Mas. Nanti bisa hubungan ke situ seperti itu. Dan ke kantornya ya? Iya, Nah, kantor. kantornya nih, Pak. Ya. Pak nih, Mas. Di mana nih, Mas? Di sebelah sini atau di mana nih, Mas? Kantor sebelah sana Mas. Ya kantor kita itu sebelah sana. Kantor Kemenhub ya, Kementerian. Kementerian Perhubungan, Perhubungan. Terminal Tipe A Mendolo. Oke, siap. Nah, bagi teman-teman yang penasaran di mana letak smoking area, pihak TTA Mendolo merencanakan akan membangun tempat tersebut di sebelah timur gedung utama TTA Mendolo. Dan yang terpenting, tanpa memindahkan pohon-pohon yang ada di sana. Jadi, tetap ada ruang hijau di terminal ini. Semoga menambah kenyamanan bagi para perokok dan non-perokok, karena sudah dipisahkan pada tempatnya masing-masing. Sekian video kali ini tentang proses revitalisasi TTA Mendolo Wonosobo. Terima kasih saya ucapkan untuk pihak Kemenhub yang telah membantu dalam pembuatan video ini, khususnya kepada Bapak Imam Sudrajat, pengawas Satuan Pelayanan TTA Mendolo, dan staf Kemenhub, Bapak Diana Pula, Mas Himawan, Mas Aspi, Mbak Alivia, dan tentunya Mas Dieng Prastio Rahadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.